sebuah galian tambang di Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat longsor. Banyak korban ya Allah. Musibah longsor terjadi di tempat galian C di Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Ada lebih dari 10 orang yang tertimbun material longsor bebatuan yang cukup besar. Total korban tewas berjumlah 11 orang dan dievakuasi ke Rumah Sakit Arjawinangun. Saat ini petugas masih melakukan evakuasi dan masih ada korban yang tertimbun longsoran. Sementara itu 12 korban luka-luka dilarikan ke Rumah Sakit Sumber Waras dan Mitra Plumbon Cirebon untuk mendapatkan perawatan medis. Jumlah korban meninggal dunia akibat insiden longsor di lokasi tambang batu alam Gunung Kuda terus bertambah. Tim evakuasi gabungan berjibaku untuk mengeluarkan korban yang tertimbun material longsor. Korban tewas langsung dibawa ke RSUD Arjawinangun, sedangkan korban luka dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara di kawasan rawan longsor ini sejumlah alat berat, eskavator, dan 6 unit kendaraan truk tertimbun longsor. Petugas dengan alat berat dikerahkan untuk mengevakuasi korban tertimbun di area yang curam dan berbahaya. Tiga 13 kantong jenazah korban longsor Gunung Kuda di Cirebon, Jawa Barat tiba di Rumah Sakit Arjawinangun. Kendaraan ambulans ini membawa 13 jenazah korban longsor di Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Di Rumah Sakit Arjawinangun, sejumlah kantong jenazah masih menumpuk dan satu persatu didata pihak rumah sakit dan Dokpol Polres Cirebon. Pihak Rumah Sakit Arjawinangun menerima kantong jenazah dengan kondisi korban luka di sekujur tubuh karena tertimbun material longsor. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi diminta tambang galian di Gunung Kuda Cirebon, Jawa Barat ditutup dan perusahaan bertanggung jawab atas kematian korban. Beberapa waktu yang lalu saat saya sebelum menjadi gubernur, saya pernah datang ke penambangan galian C Gunung Kuda, Desa Dukuh Puntang, Kabupaten Cirebon. Saya melihat penambangan galian C itu sangat berbahaya, tidak memenuhi unsur standarisasi keamanan bagi para pegawainya. Tetapi karena sudah berizin dan izinnya berlangsung sampai bulan Oktober 2025 dan waktu itu saya tidak punya kapasitas apapun untuk menghentikan, maka penambangan tersebut terus berlangsung. Dan saat ini saya mendapat kabar duka, lebih dari 10 orang dimungkinkan tertimbun dalam musibah longsornya tambang tersebut dan baru ditemukan 2 orang dan yang lainnya masih dalam pencarian. Untuk itu pertama saya menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya warga Jawa Barat di penambangan tersebut. Tentunya warga itu sedang bekerja memenuhi kebutuhan keluarganya walaupun pekerjaannya diancam bahaya. Dan ini sebenarnya menjadi tanggung jawab bagi pengelola tambang. Dan semoga keluarganya diberikan ketabahan dan yang meninggal diterima iman Islamnya, diampuni segala dosanya dan ditempatkan di tempat yang mulia sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, dari sisi aspek kebijakan, saya sudah memerintahkan Kepala SDM dan seluruh jajaran yang hari ini sudah berada di lokasi untuk mengambil tindakan tegas. Perusahaan itu ditutup untuk selamanya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua bahwa berusaha harus memperhatikan keselamatan para pekerja. Karena itu merupakan tanggung jawab dari pengusaha dan galian harus memperhatikan aspek-aspek dampak yang akan timbulkan bagi lingkungannya.
Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait longsor di Gunung Kuda Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, sudah ada rekan kami To Iskandar di lokasi kejadian dan rekan Zeni Zohadi di RSUD Arjawinangun. Selamat malam Tois dan Zeni, kita ke To Iskandar terlebih dahulu. Bagaimana situasi saat ini di lokasi? Apakah proses evakuasi masih dilakukan oleh petugas di sana? Dan untuk saat ini saya berada di salah satu di Gunung Kuda yang dimana galian C penambang batu ini merupakan longsoran terjadi pada Jumat siang tadi gitu. Dan di mana akibat longsoran ini dan terupdate tapi untuk ini 13 korban tewas yang sudah ditemukan di lokasi kejadian dan 1 korban yang dirawat di rumah sakit juga meninggal dunia, dan terdapat hingga saat ini sudah tercatat 14 korban tewas yang meninggal dunia akibat reruntuhan galian C penambang batu tersebut. Dan tidak hanya itu juga, tapi 11 korban juga mengalami luka berat gitu dan dirawat di sejumlah rumah sakit Kabupaten Indramayu sendiri, David. Dan di mana juga hingga saat ini proses pencarian dari petugas gabungan sendiri hingga malam ini dihentikan gitu, David. Dan di mana pada malam hari ini juga di suasana di galian C yang terdapat di Gunung Kuda di Puntang Kabupaten Cirebon Jawa Barat ini gelap gulita gitu. Dan terpaksa petugas gabungan juga terpaksa menghentikan proses pencarian ini dan akan dilanjutkan pada hari Sabtu pada pukul jam 7 pagi nanti, David. Dan terlihat di sini juga petugas masih disiagakan dalam proses pencarian korban tersebut gitu, David. Dan di sini juga petugas sudah mendirikan posko pencarian atau posko dapur untuk petugas yang akan melanjutkan proses pencarian pada hari Sabtu esok gitu, David. Dan terlihat juga di sana ada beberapa pejabat dari unsur TNI dan Polri dan rapat untuk proses pencarian itu esok, David. Dan dari seluruh jumlah 14 korban saat ini sedang yang 13 berada di RSUD Arjawinangun Kabupaten Cirebon, dan 1 lagi yang meninggal dunia di rumah sakit ada di situ gitu. Seperti itu, David. Ya, baik. Dari To Iskandar di lokasi longsor, kita beralih ke RSUD Arjawinangun. Ada Zeni Zohadi di sana. Zeni, saat ini ada berapa korban yang berada di Rumah Sakit Arjawinangun? Selamat malam pemirsa. Saat ini saya berada di area Rumah Sakit Arjawinangun, tepatnya di luar kamar jenazah rumah sakit tersebut. Hingga saat ini data yang diperoleh dari pihak rumah sakit dan kepolisian mencatat ada 13 kantong jenazah yang sudah tiba di Rumah Sakit Arjawinangun Cirebon. Dari ke-13 jenazah tersebut diantaranya berasal dari Cirebon, Kuningan, dan Indramayu. Namun sampai saat ini dari pihak keluarga korban masih menunggu untuk menerima penyerahan dari jenazah korban longsor Gunung Kuda di Cirebon tadi siang. Namun pihak rumah sakit masih melakukan pemeriksaan luar, sehingga masih membutuhkan waktu yang lama. Informasi yang diterima dari pihak rumah sakit sendiri menyatakan 1 jenazah itu perlu waktu 1 jam untuk pemeriksaan luar. Namun identitas dari ke-13 korban jenazah sudah diketahui berdasarkan hasil pemeriksaan Inafis Polres Cirebon di saat ada di TKP di Gunung Kuda. David. Baik, Zeni, bagaimana dengan pihak keluarga? Saat ini apakah sudah ada di rumah sakit? Sejak tadi sore sampai saat ini tampak 17 keluarga masih menunggu
penyerahan jenazah ke pihak keluarga dari pihak rumah sakit. Namun dari pihak rumah sakit masih melakukan proses pemeriksaan luar yang memang membutuhkan waktu lama. Sehingga otomatis pihak keluarga masih menunggu di luar ruangan jenazah milik publik. Baik, terima kasih Zeni Sohadi melaporkan langsung dari RSUD Arjawinangun. Sebelumnya ada Tois Iskandar melaporkan langsung dari lokasi longsor. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Selamat malam. Sebelumnya, Gunung Kuda di Kabupaten Cirebon juga pernah mengalami longsor pada 11 Februari 2025. Longsor serupa juga pernah terjadi pada 19 Juni 2023 yang sempat menghebohkan masyarakat. Gunung Kuda bukanlah nama baru dalam daftar lokasi rawan bencana tambang di Cirebon. Pada 11 Februari 2025, lokasi yang sama sempat mengalami longsor. Meski tidak memakan korban jiwa karena aktivitas penambangan dihentikan sementara saat itu, peringatan dari para ahli geologi dan lingkungan telah dilontarkan sejak lama. Namun hal tersebut tidak ditindaklanjuti dengan langkah konkret oleh pihak pengelola penambangan batu andesit di Gunung Kuda yang memang menjadi sumber mata pencaharian bagi ratusan warga sekitar. Namun aktivitas ini dinilai tidak sebanding dengan resiko keselamatan dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Sebelumnya pada 19 Juni 2023, longsoran besar juga terjadi di lokasi galian C Gunung Kuda, Kecamatan Dukuh Puntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Pengelola tambang mengaku peristiwa ini sengaja dilakukan sebagai bagian dari aktivitas pertambangan. Detik-detik longsor tambang galian C Gunung Kuda sempat menghebohkan masyarakat karena guguran material tanah dan batuan menyebabkan debu yang membumbung tinggi di sekitar area tambang. Menurut pengelola galian C, longsoran yang terjadi merupakan bagian dari kegiatan pertambangan. Undercutting dilakukan karena masih belum ada akses untuk pertambangan di jalur atas. Tidak ada korban jiwa saat terjadi longsor yang dibuat secara sengaja ini. Pihak pengelola memastikan seluruh area sudah bersih sebelum longsoran dilakukan.